Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, belum semangat. Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung balang terpampat tersampar alam jatuh ke kali karena menjawab salamnya sudah semangat. Insya Allah kita insya Allah selamat dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'ada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu uswatun hasanah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati DKM pengurus Masjid Taqwa, yang saya hormati tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus anak-anak ustaz yang berada di depan kita doakan mudah-mudahan mereka nanti penerus kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridha dan rahmat Allah taala, Allah gerakkan hati kita. Hatilah yang menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mata, hingga meninggalkan rumah kita, meninggalkan aktivitas dunia kita. Hatilah yang menggerakkan kita untuk melangkah rumah Allah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua yang berhadir di rumah Allah taala ini. Dan Allah berikan juga kesehatan dan keselamatan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya, baik di dunia lebih pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah taala. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Luar biasa. Musim hujan pun sehat juga, Pak. Nggak ada terasa, memang begitulah orang ibu ya. Siang, malam, pagi, sore, alhamdulillah Allah sehat. Bapak-bapak juga sehat Pak ya. Walaupun udara agak dingin, hujan terus dari Pak sore tadi. Mudah-mudahan itu menambahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inti doa itu kita sudah tahu, walaupun secara arti harfiahnya kadang-kadang banyak yang tak paham. Yang penting menjadi imam bagi orang bertakwa. Kebetulan pula nama masjidnya Masjid Takwa, iya kan? Dapat dengar. Nah, luar biasa. Kita ingin bagaimana ya Allah jadikanlah keturunanku, istriku, anakku, bukan hanya anak saja, zuriat ke bawah lagi, cucu kita, cicit kita. Apa yang kita inginkan? Lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ingin ibu anak menjadi anak yang soleh? Ingin. Bapak apalagi ingin. Tidak ada seorang ibu, seorang ayah yang ingin anaknya tidak soleh dan solehah. Perkaranya sekarang menciptakan anak yang soleh dan solehah tidaklah semudah macam kita bercakap bagaikan kembali dan kelapaan. Penuh dengan ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Mendidik anak itu bukan perkara yang mudah. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak sabar dan tidak tahan menghadapi masalah anak. Sampai mereka melakukan satu perbuatan yang kriminal terhadap anak. Padahal anak itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik anak itu tidak cukup hanya sekedar ketika dia masih umur dewa atau umur yang masih sekolah, tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW hakul walidi ala walidihi al-wasinatuhu, kewajiban orang tua kepada anaknya agar menjadikan anak yang soleh dan solehah. Al-wasinatuhu, apa itu? Memberi nama yang baik. Carilah nama yang baik. Berilah nama panggilan yang mengandung doa atau mengandung nama-nama para nabi dan rasul. Awsinatu. Contohnya misalnya Muhammad Ibrahim, atau misalnya katakan Mahmud atau Mahmudah. Awsinatu. Jangan memberi nama anaknya siapa? Lawan. Siapa namanya dalam lawan adalah. Satu lagi adanya Anwar. Ini salah satu bagaimana mendidik anak kita setelah lahir. Ausinasmu, beri namanya yang baik. Terkadang kita menganggap apalah arti sebuah nama. Tapi kalau dipanggil orang nama kita asal-asalan, tidak masalah. Maka begitu dalam kandunganmu, teruskan dibacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu dia lahir disambut dengan panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikomahkan lagi dia, diberi nama dia yang baik, dipotongkan kambing. Itu masih langkah awal. Tidak cukup hanya sekedar ngasih nama, potong kambing. Apalagi dia azankan. Nah, langkah yang kedua,
Ini anak-anak kita di depan. Ya, wa adaba. Ajarkan adab. Al-adab pokoknya. Adab itu lebih tinggi daripada ini. Umur berapa Ustaz? Umur ketika dia 1 hari, 2 hari udah diajarkan adab. Contoh anak yang umur 2 hari, 3 hari, 1 bulan mau makan biasakan doa. Dia nak makan yuk kita bawa ngobrol. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Anak itu sudah bisa mendengar. Anak itu sudah bisa merekam. Anak itu sudah bisa menyimpan. Kenapa Imam Asy-Syafi'i hafal umur 5 tahun ayat Quran? 5 tahun. Dan kita tengok di video itu ada yang masih berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah hafal dia 30 juz. Awak dia kata 30 juz 30 tak lewat. Disuruh jadi imam, datang mertuanya dari Aceh. Dia gara-gara pelatih mertuanya jadi imam dia. Begitu jadi imam, baca inna a'tayna, tak dapat jalan pulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna tak dapatnya, terakhirnya datang mertuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kebiasaan wa adabahu. Jadi umur 1 hari, sebulan, setahun ajarkan adab. Apalagi dia udah bisa bercakap. Ada makan, ada minum, ada tidur, ada berjalan. Itu diajarkan wal madrasah di baiti. Awal sekolah itu di rumah. Karena Ustaz gimana lah, kami sibuk pagi, siang, malam. Sibuk cari duit. Sampai istri pun juga jadi wanita karir. Asal jangan jadi wanita kurir. Nah, tapi saya tengok alhamdulillah ibu-ibu sini jalan-jalan keluar di surga semua. Ramai jadi penuh sampai belakang. Tambah lagi sebelah sana ada saya tengok. Tapi makhluk lain. Ya Bu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan masuk surga nanti semuanya. Dan kita juga ada pahala. Dan mereka ya. Wa adabahu ada anak kita sekarang, jangan salahkan dia. Berapa kali kita sudah mendekati anak kita, berbicara dengan anak kita, ngasih kepadanya pelajaran. Lihat ayat orang tua kita dulu. Ketika dia sempatkanlah dia kadang mengelus kepala anaknya, mencium kepala anaknya, dipegangnya pundak kita, dia bercerita bagaimana masalah Anda. Dia bercerita bagaimana akhlak Rasul. Harus dibahas semuanya para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita sekarang nggak sempat Pak. Padahal teknologi sekarang sudah canggih. Nasi pakai robot. Robotnya masak dulu ditungguin. Ya kan Pak? Masak pakai periuk, pakai kayu bakar, ditungguin. Kalau kita jadi gosong nanti ya kan? Jadi kerak semuanya. Tapi kenapa sabar Rabbul? Masih sempat dia meneteskan kasih sayang pada anak. Sekarang masa ayat dan colok. Lapar kita tinggal telepon, ada GoFood, ada Indofood, ada Seafood. Ayo. Apalagi mau pergi kita ke Medan, tinggal ekor. Dulu pada yuk. Hanya Bapak. Berapa? Ayo. Naik apa di
sehat. Sekarang sudah modern, sudah canggih. Kenapa kita jauh, bertempat jauh pada anak? Rasanya 24 jam itu kurang kita untuk menghidupkan, mencari nafkah kita. Kurang. Nah, itulah tantangan kita Pak di akhir zaman kita. Pendidikan anak, pendidikan Islam kepada anak jangan terlupakan. Wa ada orang anak dahulu, kita dahulu tahun 80-an, kalau ada orang tua segan takut kita jalannya nunggu ya. Anak sekarang mana? Jalannya di depan juga. Minta pulang lagi sama ayah ya, karena tahu dia banyak tahu, minta dikasih nih kan. Awak kasih lah, menangisnya kan. Begitu dia main bola, dia mau udah memantrik. Kita kalau kita ditengok orang tua dulu udah takut kita, kencing kita. Tapi anak sekarang kita tengok udah jam 6 belum mandi ya, saya main bola aja, begitu pulang dia kita tengokin, kita malah diprotes dia. Dibilang mata lagi gitu. Nah, wahada apa yang kurang ada. Jangan salahkan saja mereka anak ini. Anak kita mungkin lebih banyak lagi main handphone, game online di warnet, di internet, main game online ataupun permainan-permainan yang ada. Ajarkan adab. Jangan pernah bosan. Adab di rumah itu ibulah yang meneteskan. Nah, bicara yang bagus. Nah, makan yang bagus sabarnya. Kita dulu makan berikuti saja. Dimarahin orang tua. Betul kan Pak? Betul kan Bu? Betul apa benar? Nah, dua-duanya sama. Ya, dimana? Apalagi makan berjalan, tak boleh satu nasi. Itu namanya adab, tata krama. Mulai dari sekarang, kalau ingin anak kita soleh dan soleha, ajarkan adab. Jangan nanti anak diajarkan adab, emaknya pakai bahasa kebun binatang. Marah ya, udah sabar kalian. Ih, memang pada monyet. Berarti aku mama monyet kadang-kadang. Mati pula anaknya bu. Jangan begitu. Ya, sabar untuk menjadi anak lil muttaqina imam sabar. Tetap jalan. Wahada adab sopan. Nah, janganlah pakai celana pendek, malu mama kan piring. Nanti apa kata ibu piring nah. Dan dalam Islam itu tak boleh. Baik. Pasti terimanya. Tapi jangan pulanya awak menghilangkan anak, awak pun pakai UKMC pula ya kan? Nah, pakai tali satu. Ini tidak benar. Barilah contoh. Uswatun hasanah. Kalau emaknya baik, ayahnya baik, anak pun insya Allah mengikuti. Air hujan itu jatuh, pasti kejujuran. Ya kan? Tak mungkin kejujuran orang lain kecuali seknya panjangan. Ya. Buah itu jatuhnya tak jauh dari pohonnya atau dari batangnya akar. Begitulah. Wa ada. Setelah itu yang ketiga, wa ayyu'allamahul kitab. Baru dimasukkan dia ke sekolah Islam. Sekolah yang mendekatkan dirinya, mengenal dirinya dengan Allah. Di rumah sudah kita ajarkan adab. Baru kita masukkan lagi sekolah ibtidaiyah. Walaupun dia sudah masuk misalnya SD, negeri atau SMP, SMA, jangan lupa dimasukkan juga ke sekolah-sekolah madrasah. Kalau mau sukses anak kita, jangan berhenti sekolah. Jangan ibu takut, Ustaz gimana lah biayanya kalau kuliah nanti.
tiga yang dijamin Allah Ta'ala rezeki. Pertama, orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menikah. Setelah menikah ada rezeki. Tapi jangan bapak nikah sampai 2 kali ya. Makin itu marah ibu nanti. Karena istri itu rezeki katanya ya kan. Makin banyak istri makin banyak senyum-senyum bapak. Baru yang selanjutnya adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang menikah, satu lagi orang yang berjihad atau orang yang menermakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Itu ada aja rezeki. Infak kita hari ini, besok didatangkan Allah Ta'ala. Jangan takut ya. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, baik kala senang atau susah, lapang atau sempit, sedekah. Memang nampaknya habis uang kita, tapi Allah turunkan nanti rahmat barokahnya. Lancar usaha suaminya, lancar usaha istrinya, anaknya baik-baik semuanya, soleh-soleh semuanya. Mau masuk perguruan tinggi, nggak bayar. Orang bayar sampai 50 juta, 100 juta, dia lulus. Begitu penerimaan PNS, karena ditolong Allah Ta'ala, orang bisa bayar sampai 100 juta, dia lulus pun. Di situ. Padahal awak sedekah cuma 5.000, pagi 5.000, subuh pun ada, 5.000, 10.000. Ternyata itulah yang dilihat Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa miskin di hadapan Allah Ta'ala. Kita merasa kaya aja. Apa? Lengkap semua dikasih Allah. Mata, telinga, kaki, berjalan, berbicara kita bisa. Kita sumbang untuk masjid ini, kita masukkan untuk kita darmakan sosial, masukkan 10.000. Walaupun duit kita tinggal 20.000. Jangan khawatir, Allah akan ganti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kalau orang kaya yang menjanjikan, kita 140% yakin kita. Nah, nanti bangun rumah bapak ya, yakin kali kita. Tapi kalau Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa dengan Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan keluarkan jalan kesulitannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak yang tak yakin. Kenapa Nabi Ibrahim selamat dia dari kobaran api dan namrud? Bukannya hebat Nabi Ibrahim itu, tidak. Karena Allah sayang dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim baca qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kekuatan apa yang ada di Ibrahim? Tidak ada, hanya kekuatan Allah. Kenapa biasa selamat? Kekuatan iman. Karena iman kita di sekarang rapuh. Betul yang dikatakan oleh Bapak PKM ini. Makin lama makin iman kita makin rapuh, makin mudah sekali kita dihasut, mudah sekali kita dicerai-berai. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan hiu bisa selamat? Ada mengatakan 40 lamanya di dalam perut ikan hiu, 40 hari, 40 bulan dan lain sebagainya. Dia mempunyai kedekatan, kekuatan iman dengan Allah, sehingga ikan tadi pun memuntahkan. Kenapa Nabi Musa bisa melakukan? Bukan taubatnya hebat, karena di kuasa Allah. Allah sayang dengan Musa. Kalau Allah sudah sayang dengan kita, dengan ibu, tak ibu minta pun, tak bapak minta pun, sudah dikasih Allah. Contoh, ada anak di soleh kali ini, sholat rajin, ngaji rajin, dipanggil dia menyejukkan hati awak. Kita belum minta dia sepatu sudah koyak, dan tengoklah sepatu. Anak sudah koyak. Anaknya nggak minta, tapi sudah kita kasih. Itulah bentuk rahmat rahimnya Allah. Allah pun ditengoknya, siapa yang baik hambaku ini, yang benar-benar pasti.
dikasih Allah Ta'ala tanpa dia meminta. Kadang-kadang kita disitulah minta sama orang atau sama orang dermawan, pejabat kaya, mau kita nulis segala macam, tapi sama Allah Ta'ala kita gak yakin. Nah inilah wa ayyu'allamul kitab, masukkan dia ke sekolah-sekolah. Nah nanti begitu dia sudah tahu, dia paham dia tentang agama, tauhid, ibadah, dan juga akhlak, sudah enak kita. Ini tidak, anaknya cuma 3, 1 maling ayam, 1 agen sapu, 1 lagi maling getah sama sapi. 3 anaknya, 3 nggak ada yang benar. Hancur aku Ustaz. Anakku 3 nggak ada yang bisa diharapkan. Kenapa? Dari awal tidak punya konsep. Coba dari awal punya konsep kita, anak ini ibaratnya bagi yang putih polos, mau ditulis apa? Sibuk boleh kita sibuk, dunia silakan, tapi jangan lupa amanah anak. Ini pasti cantik megah ini ya kan Pak Ikain. Ini kalau kita diharapkan hanya berapa tahun lah, berapa kalender lagi lah, yang udah ada bunga-bunga jamunya di kepalanya ya kan. Nah, putih-putih paling tahan 2 kalender ataupun 1 kalender ya kan Pak. Siapa yang menjadi pemahaman yang kita harapkan? Anak-anak yang bermanfaat tadi. Inilah dikatakan Rasulullah, nanti di akhir zaman wa masajiduhum 'amiratun wa hiya minal bilad. Masjid di akhir zaman cantik, bagus, kolok, punya lampu kristal, ambalnya tebal, tapi jamaahnya kosong. Jamaahnya kosong. Udah nampak kita tengok. Nah jadi makanya masukkan anak-anak ke sekolah. Ya. Baru yang selanjutnya wasibahatu warimaya. Udah sekolah dia, tengok anak kita. Wow, kayaknya anakku bisa tamat SMA ini dia ada bakat jadi polisi. Karena si main pistol aja dia. Masukkan dia akademi. Ya kan? Kalau kita tengok dia megang cangkol, wah, ini anak masuk Institut Pertanian Bogor. 2 gedangnya. Kalau tidak kuliah di Institut Bogor Pertanian, penggali kubur. Nah, dia kan cangkol ini. Baru ada yang megang misalnya dia megang martil, nah dia jadi dokter. Kalau enggak jadi tukang bangunan. Ya. Tapi kita harapkan anak kita ini wasibahatu warimaya, ada skillnya, kemampuannya. Jangan ibu lepas anak ibu tamat SMA udah masukkan dia kursus menjahit, masukkan dia misalnya kursus dia bisa membuat masakan makanan. Jadi anak-anak kita ini produktif. Yang SMA masuk dia komputer. Kalau dia bisa masuk tahfiz, masuk dia bagian hafal Quran, hafal Al-Quran, ada kegiatannya. Itu namanya skill. Ya, wasibahatu warimaya. Kalau Nabi itu skillnya memanah, berenang, dia lagi berkuda. Jadi kita latihan seperti itu alhamdulillah. Ya, kalau memanah kan ini pun ya pasal ini saya dapat. Tapi harus ada lapangan memanahnya, jangan main panah-panah kena 2 orang kena panah gitu kan. Udah, tak mungkin. Udah dalam mahal ya kan Pak? Berapa
Baru yang selanjutnya Allah yarzuquhu illa thayyiban. Jangan sekali-kali kita ngasih makan anak kita dari hasil yang haram. Dari hasil haram, korupsi, mencuri, nipu orang, rentenir, membungakan uang sahari. Jangan. Karena anak itu adalah fitrah. Apabila anak istri kita kasih makan yang haram, maka cara berpikirnya, darahnya pun juga mengandung darah-darah yang haram. Kalau gaji kita misalnya 5 juta, kita tahu kalau tiba-tiba bulan depan gajinya bisa jadi 6 sampai 10 juta, harus kita tanya, ini dari mana Pak? Kok banyak kali ya Pak kasih? Udah tenang aja lah. Beli kepiting di Pajaron, kepiting, udang, foto, makan enak aja. Enggak Pak, kata istrinya, aku mau tahu Pak, ini kok 10 juta dari mana? Biasa kan abang kasih kan 5 juta. Aku mau tahu halal atau haram. Banyak kali kita mencemburukan tadi. Kira banyak muncul, penting kita selamat Pak. Aku cinta denganmu Pak, bukan karena engkau kaya, bukan engkau apa, tapi karena Allah Pak. Bukalah dadaku, bukalah hatiku, di dalam hatiku terukir namamu. Ya. Kata lakinya udah masak aja lah. Mana aku dari barangkan. Astagfirullah, aku gak mau yang terima yang 5 juta. Aku ambil yang 5 juta aja Pak. Aku tidak mau makanan nanti terhidang kepiting apa namanya udang semuanya lengkap, tapi haram. Tapi itu istri. Ini tidak ada daerah sana, daerah Selayar sana. Dari mana Pak? Kebanyakan Pak, ini 6 juta. Sudah tenang, menang aku dari barangkan. Astagfirullahaladzim. Kenapa wajah deh? Kok dingin kali? Bukan dia bertobat benar. Nah, jadi Allah yarzuquhu illa thayyiban. Jangan kasih makan kita dari hasil limpahan. Ini syarat supaya anak kita anak yang soleh dan solehah, qurratu a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah ini doa kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, doa itu terhalang. Salah satunya banyak memakan makanan yang haram. Awal doa, ya Allah jadikanlah anak buah yang soleh dan yang kasih makanan bisa masukkan yang haram. Memang tidak kita korupsi, tipu orang, nokor-nokorin orang. Nah itu kadang-kadang ya. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah taala, baru ciri atau menipu anak sekarang macam-macam. Ada pertama adubin, anak yang durhaka. Banyak anak yang durhaka, melawan, membentak, menghabis, melantarkan orang tuanya, bahkan tega membunuh, bahkan tega memidanakan. Salah siapa? Memang salah anaknya. Tapi kita kaji diri kita. Mungkin awal juga yang kurang. Ya kan? Kita juga mungkin kurang meneteskan kasih sayang kepada anak. Nah, jadi anak yang pertama itu anak durhaka. Banyak juga sakit hati. Ya. Baru yang kedua anak fitnah. Nah ini yang ibu ingat. Kalau tengok rumah tangga ada anak durhaka, ayahnya duduk ditendangnya, ayahnya lumpuh. Lagi makan piringnya ditunjuk, disepak melayang. Betapa dosanya luar biasa. Sakit hati maknya yang melahirkan, ayahnya juga yang membesarkan. Sebelum terjadi jadi anak durhaka, maling tunggu saatnya masih ada. Kalau anak itu keras dia, keras kawannya lembut. Kalau keras sama keras kata. Kalau keras anak kita pegang kepalanya, baca doa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas. Kalau kita lemah
maha lembut, Al-Latiful Khabir, Allah maha lembut, anak lembut. Ya. Tapi kalau udah biasa kita keras bentak-bentak, kau-kau, anak pun bentak-bentak, kau-kau, kaulah. Tapi coba nak, Marina, kenapa orang barat manggil anaknya, manggil istrinya, ya, dengan my darling, nah, ya kan dia kemarilah cintaku sayangku. Ini kadang-kadang kita lakinya manggil istrinya, kan dia kemarilah sayangku cintaku, kayaknya aku curiga dengan apa? Dari mana pula ada bahasa itu? Ya, curiga pula. Nah, jadi kadang-kadang kita ini banyak anak fitnah, bikin malu. Kenapa usah bikin malu? Tetangga narkoba, yang balap liar, di warnet dan judi, di warung uang yang mangkal. Yang ditanya bukan anak ini, siapa nama anak siapa yang makan dan kakakku. Nah, anak si Fulan, anak siapa yang malam balap liar ditangkap polisi, jatuh mati, anak si Fulan. Yang ditanya ayah, maknya. Jadi makan berat memang amanah Allah. Ya, anak yang di hadapan kita lumpuh tanpa ada, ini tergantung kita isi mau apa. Inilah masjid ini sudah dan cerita dengan Bapak PKM dan mulai tahun 60 sudah berdiri. Ada dulu Buya, ya, mendirikannya, sampailah sudah cantik mewah modern. Sekarang tinggal mengisi aja, Bu. Tinggal nyuruh anaknya ke masjid nak. Ya, nak ke masjid nak. Lakinya juga, Pak, apa ke masjid nak. Abang kalau sholat rumah berarti apa? Perempuan. Jadi abang suami soleha, ya kan? Sholatnya di rumah. Nah, suami soleha dalam gendong anak dan Pak. Nah, disuruh, ya. Supaya masjid ini cantik, megah, mewah, orang yang isinya pun juga luar biasa. Banyak anak fitnah, bikin malu orang tua, banyak. Bukan tak banyak orang tua menangis, hatinya hancur gara-gara kita anak. Tak sanggup dia menjalani hidup. Itu namanya anak fitnah, bikin malu orang tua. Baru yang kedua yang ketiga anak zinatul haya, artinya sebagai perhiasan dunia saja, keindahan dunia saja. Banyak kita tengok anak itu bagus, sekolahnya bagus, pendidikan sampai luar negeri, tapi agama rendah. Meninggal orang tuanya nggak tahu apa, meninggal ayah emaknya tak satu pun bisa baca Yasin. Anaknya 6 anak gak pandai baca Quran, gak ada yang ikut memandikan, tidak ada yang ikut mengkafani, tak ada yang baca Quran. Di kepala emaknya ditaruhnya Al-Quran dalam gigi. Nah, kok taruh di situ Al-Quran, cok? Iyalah, biar gak diganggu pun celana pun dulu pun. Apa terjadinya? Udah tak siap bercerita lah. Tak dia jangan harap dan baca Yasin, ya kan? Kadang-kadang mereka cerita di apa kopi segala macam. Anaknya jangan baca Quran. Terakhirnya malas juga lah. Untung aja almarhumah ini nggak pakai baca sendiri. Kenapa? Gak ada yang pandai baca Quran. Nah, jadi makanya bapak ibu anak zinatul haya itu banyak. Meninggal orang tuanya nggak bisa dia mensolatkan, padahal dia sudah hebat pendidikan sampai Eropa dan Amerika, masih diwakilkan sama PKM sama Ustaz aja. Begitu masukkan liang lahat, yang menggendongnya mengangkat ke liang lahat Imam Bilal. Anaknya cuma pegang handphone pakai kacamata hitam payung. Ini anak zinatul haya, perhiasan dunianya. Berapa lama orang tua kita menggendong memandikan kita?
mama. Apabila biarlah aku yang memandikan emakku, wahai Pak. Berhari berminggu bertahun-tahun dimandikannya dia, wahai Pak. Biarlah aku memandikan ibuku terakhir kali, wahai Pak. Anaknya memandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya juga dimandikannya. Tengoknya ayahnya sudah terbujuk kaku. Perjuangan ayah sejak dia lahir melahirkan kita sampailah emak kita mandikannya, kita bersihkanlah ya anggota. Makanya selaku anak melihat kondisi ataupun memandikan anak, wahai Pak Bilal, biarlah aku yang mengkafani ibundaku, wahai Pak Bilal. Berhari berminggu bertahun-tahun nanti dikafaninya, dipasangkan baju untuk wahai Pak Bilal. Tampil anaknya, pasangkannya kain bapak. Kalau anak yang soleh dipasangkan. Baju kadang-kadang emak kita 3 tahun 3 kali lebaran nggak ganti pakaian. Oh ya, baju dijahitnya. Senyum dia melihat anaknya bisa lebaran pakai baju baru, sepatu baru, pembelian ibu, sepatu merah pembelian ayah. Begitu disalatkan, wahai Pak Bilal, biarlah aku mensalatkan ibundaku. Allahu Akbar. Jatuhlah, kuburlah dosa ibu dan ayah anda. Kenapa? Punya anak bermuttaqin. Begitu mau dimasukkan ke liang lahat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai almarhumah Fulan bin Fulan, kembalilah engkau kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Ta'ala. Anaknya lah yang menggendong mengangkatnya. Wahai rumahku yang kubesarkan, anakku, cucuku, selamat tinggal, kata ibunda kita. Selamat tinggal nak, selamat tinggal hartaku, selamat tinggal semuanya. Ibunda berada di alam barzakh, nak, baik-baik kalian. Itulah pesan daripada ibunda. Begitu kita masukkan ke liang lahat, kita masukkan, kita doakan, senang hati mak. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan anaknya semuanya. Tidak ada orang lain, anak. Kalau orang lain kadang-kadang gak ikhlas. Bukan kita susah, kadang-kadang umpan kajinya di belakang. Aku nak memandikan, bau kalilah buah itu. Memang dia tidak diceritakan, tapi begitu orang kopi, aku teringat boleh mandikan buah semalam. Lalu bau tadi ada yang mensolatkan begitu juga. Adakah yang masukkan ke liang lahat begitu juga. Tapi kalau anaknya memandikan, mengkafani, mensolatkan dan masukkan, tak ada. Ikhlas bersih, senang maknanya. Makanya ibu-ibu terasa kita dekat kali kita dengan ayah emak. Apalagi nanti mau Ramadan, malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya emak itu datang, ayah itu dekat sama kita. Terbayang kita memori kita di kampung, dekat dengan ayah, dekat dengan ibunda kita. Makan bersama, sahur bersama, bangkit bersama. Apalagi malam takbiran itu, subuhnya berangkat ke masjid. Wah, sangat luar biasa. Ingin rasanya kita rasa berbuat baik lagi kepada orang tua kita. Kalau ada orang tua kita, mungkin kita ingin tidur di pangkuannya, ingin kita diurusnya, ingin kita kasih dia makanan di rumah. Apa yang diinginkannya? Rasanya sedikit sekali gaji yang kita berikan sama ibunda kita. Berapa?
dibandingkan jasa ibunda kita. Nah inilah hanya dikatakan Pak Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ibunda dan ayah anda hilang rasa semangat kita ini. Yang masih ada ayah maknya, ibundanya masih lengkap, masih kuat buahnya. Tapi rasakan kalau tidak ada, tinggal adik beradik, kakak beradik, rasakan. Begitu malam takdiran, satu sawal hampa rasanya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah taala, mari kita jadikan anak-anak kita anak lil muttaqina imama. Kalau kita ini bakal santapan cinta. Kita ini tinggal berapa tahun lagi lah. Ada hari kepala 5, ya. Saya sudah mau kepala 5. Ada mungkin sudah 60, ya. Artinya Nabi 63 tahun. Kalau sudah masuk yang tanah, kata Bang Haji Roma Irama, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Apalagi anak istri tak sudah lagi bersama, ya, kita menjadi santapan cacing tanah. Emas intan berlian yang kita kumpulkan takkan dibawa. Ini Bang Haji Roma Irama itu saudara saya, saudara satu akidah maksudnya, ya kan? Satu agama. Nah, ibu-ibu, orang tua saya, para jamaah rahmatullah taala, ingat kembali orientasi kita, bagaimana menyelamatkan generasi kita, anak lil muttaqina imama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kembali yang mana mungkin sudah ibu dengar, bapak dengar, bertambah lagi kita bagaimana kita menjadikan anak kita menjadi anak lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, di mana saja, kapan saja, baik kita sudah tidak ada, dia tetap menjadi pemimpin, dan itulah investasi yang menjanjikan, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekedar inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.